Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kami yakin Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur kita boleh mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada saat pagi hari ini. Ya puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan berbicara tentang mengucap syukur yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, puji Tuhan. Ayat ini adalah salah satu nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya. Dan ayat ini juga arahan untuk orang percaya, untuk pengikut Kristus, untuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Kalau di dalam Alkitab terjemahan lama berkata demikian, saya akan bacakan. Dan ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepadamu. Dalam terjemahan lama lebih ditekankan lagi bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala sesuatu, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus mengucap syukur, ya. Mengucap syukur adalah kehendak Allah.
Allah menghendaki setiap anak-anaknya itu bersyukur atau mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Ya, walaupun kita sering ditimpa masalah, walaupun ada masalah dalam kehidupan kita, cobaan silih berganti, kita harus tetap mengucap syukur. Karena ayat ini tidak memberikan pilihan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur kalau kita dalam keadaan apa, kita harus mengucap syukur kalau kita dalam keadaan apa. Tidak, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetapi kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun situasi kondisi yang ada di dalam hidup kita, yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap mengucap syukur. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur di dalam segala hal, kalau di dalam hal-hal dalam hidup kita tidak mengucap syukur, berarti kita sedang ada di luar jalur kehendak Allah. Jadi kita tidak sedang melakukan kehendak Allah, tetapi kita memberontak kepada Allah. Kita sedang memberontak kepada Allah atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita tahu bahwa tidak ada pemberontakan yang akan mengalami penyertaan Allah. Orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu negatif, seringkali tidak mengalami penyertaan Allah di dalam hidup mereka. Karena tidak mungkin Allah menyertai orang-orang yang tidak taat. Tidak mungkin Allah menyertai orang-orang yang melawan Allah. Tidak mungkin Allah menyertai orang-orang yang memberontak kepada Allah. Allah akan menyertai orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Salah satunya adalah mengucap syukur. Allah akan menyertai orang-orang yang mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi mengucap syukur ini bukan soal perasaan kita, tetapi soal ketaatan kita kepada Allah. Kita harus taat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pernikahan kita, kita harus tetap mengucap syukur. Karena itulah kehendak Allah. Ada satu contoh, yaitu Yusuf. Di dalam perjanjian lama, Yusuf tidak tahu kenapa saudara-saudaranya membencinya sampai dia mau membunuhnya. Yusuf yang awalnya adalah kesayangan Yakub, anak kesayangan Yakub, akhirnya dihianati saudara-saudaranya sendiri dan dijual ke Mesir. Dijual dalam perbudakan Mesir. Dari usia 17 sampai 30 tahun, hidup Yusuf tidak lepas dari masalah, yang berakhir dengan dia dimasukkan ke dalam penjara karena fitnah dari istri Potifar. Yusuf tidak berbuat salah, tetapi mengapa hal-hal buruk terus terjadi dalam kehidupan dirinya? Ya karena itu atas izin Allah. Tetapi di akhir semuanya, di dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata demikian, Yusuf berkata demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf harus menjalani semua masalah yang menimpanya, yang akhirnya membawa dia ke kedudukan sebagai orang yang paling penting di Mesir setelah Firaun. Ya, kita mungkin tidak tahu apa alasan dibalik semua hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita, menimpa diri kita. Tetapi satu yang harus kita mengerti, bahwa Allah tetap berdaulat dan memegang kendali dalam segala hal. Ayat terakhir dalam Mazmur 86 ayat 12 berkata demikian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengucap syukur. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang datang dalam hidup kami, mengajarkan untuk apapun situasi yang ada di kehidupan kami harus tetap mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong kami untuk kami hidup seturut di dalam kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.